Saya lihat semalam dalam sidang media di Jakarta, Yang Berhormat Perdana Menteri diasak oleh wartawan Indonesia berkenaan dengan keberadaan Riza Khalid, salah seorang tycoon yang disabitkan pertuduhan ataupun siasatan. Kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia yang mempersoalkan kerumitan untuk ekstradisi proses. Bila mana diketahui Riza Khalid ini mungkin sudah berkahwin dengan keturunan anak raja kita di sini. Yang kami dengar ada di Malaysia, tapi pasti tidaknya mesti diselidiki. Dan kalau memang ada di Malaysia kan memang harus dimintakan ekstradisi kepada pemerintah Malaysia. Bayangkan seorang pria yang paspornya sudah dicabut, wajahnya terpampang di kantor-kantor polisi dunia melalui Red Notice Interpol, namun ia tetap bisa menyeruput kopi di pavilion mewah sambil memandang Selat Johor tanpa rasa takut. Muhammad Riza Khalid bukan sekadar buronan korupsi biasa. Ia adalah pemilik kunci gerbang energi Asia Tenggara. 4 bulan berlalu sejak Red Notice resmi diterbitkan pada Januari 2026, ia tetap tak tersentuh. Mengapa Malaysia, negara tetangga yang biasanya kooperatif, tiba-tiba tampak begitu lemah untuk menyeret sang raja minyak ini kembali pulang ke Indonesia? Apakah Riza Khalid hanya bersembunyi ataukah ia sudah menjadi bagian dari pusat kekuasaan di negeri jiran? Pada konten kali ini kita bongkar jaringan perlindungan sang Godfather migas yang melibatkan darah bangsawan, persahabatan dengan Perdana Menteri, hingga dugaan barter tanker minyak internasional. Pertanyaan terbesar saat ini adalah bagaimana seorang tanpa paspor sah bisa tinggal bertahun-tahun di Malaysia tanpa dideportasi oleh negara tersebut. Jawabannya melampaui birokrasi imigrasi. Ini soal privilege atau keistimewaan bangsawan. Sebenarnya dia bisa dianggap melanggar overstay atau tinggal melebihi batas waktu. Tapi karena diduga yang bersangkutan ini punya privilege, punya keistimewaan karena menikah dengan menikah dengan kerabat bangsawan di sana, maka ya nampaknya dia aman-aman aja. Dan kedua ya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim punya hubungan kedekatan dan nampaknya beda perlakuan dengan dulu zaman Pak Muhyiddin Yassin yang mengizinkan atau membantu proses pemulangan Joko Chandra. Ada klaim kuat Bapak Riza Khalid telah membangun benteng keluarga melalui pernikahan dengan kerabat bangsawan Malaysia. Di negara dengan sistem monarki konstitusional yang kuat seperti Malaysia, memiliki kedekatan atau bahkan menjadi bagian dari lingkaran istana adalah perisai hukum yang mutlak. Klaim ini bukan asal-asalan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan jejak digital krusial. Riza Khalid pernah terlihat menghadap Sultan Kedah pada masa pandemi tahun 2020 hingga tahun 2021. Ini bukan pertemuan biasa. Di Malaysia, Sultan adalah simbol otoritas tertinggi di negara bagiannya. Jika seseorang mendapatkan perlindungan atau setidaknya restu dari kalangan istana, otoritas imigrasi level bawah akan berpikir 1000 kali untuk melakukan penindakan. Riza tidak lagi dipandang sebagai pengusaha Indonesia, melainkan sebagai tamu kehormatan kerajaan yang statusnya berada di atas hukum standar. Hubungan Riza Khalid dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim adalah teka-teki paling panas di tahun 2026 ini. Anwar Ibrahim memang mengaku mengenal Riza, namun secara diplomatis menyatakan tidak tahu di mana rimbanya. Benarkah demikian? Ya, saya pernah. Rekam jejak menunjukkan kedekatan yang sangat dalam. Jauh sebelum Anwar naik menjadi Perdana Menteri, Riza Khalid disebut-sebut adalah sosok yang menemani Anwar saat menghadap Sultan Kedah. Dalam politik, persahabatan di masa sulit adalah hutang budi
yang paling mahal harganya. Bandingkan dengan kasus Joko Chandra, saat itu Malaysia sangat kooperatif memulangkan sang buronan Kesi Bank Bali ini karena ia hanyalah pengusaha dengan uang tanpa memiliki kedekatan dan jaringan tertentu. Namun Reza Khalid berbeda. Ia adalah tokoh dengan jaringan politik lintas negara. Kunjungan mendadak PM Anwar ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu dicurigai bukan sekadar jabat tangan diplomatik. Di balik pintu tertutup, mungkinkah ada tawar-menawar besar di sana? Prabowo menuntut pemulangan aset dan orangnya, sementara Anwar mungkin terjepit antara komitmen hukum dan loyalitas pribadi kepada sosok yang pernah membantunya. Dugaan ini bukan tak beralasan. Malaysia tampaknya tidak memiliki kerelaan yang sama seperti saat memulangkan Joko Chandra karena Reza Khalid memegang terlalu banyak rahasia elit di sana. Reza Khalid yang notabene selama ini dianggap tidak tersentuh, tetapi sekarang buron. Kemudian anaknya Reza Khalid sekarang sedang berproses hukum. Padahal sebetulnya Pak Reza Khalid itu masih ada hubungan saudara dengan Pak Prabowo melalui karena nampaknya kemarin ada peran-peran yang mau ditukar barter itu terkait dengan kapal tanker kita di Iran yang 2 kapal tanker itu. Jadi seakan-akan ada lobby tingkat tinggi begitu sepanjang ini menyediakan diri untuk membantu Indonesia mengeluarkan kapal tanker, tapi harapannya bahwa Reza Khalid tidak diproses hukum, kira-kira gitu. Ada proses level tingkat tinggi itu, tapi ini kan ya memang tidak bisa dikonfirmasi gitu. Jadi ya inilah bagian yang paling konspiratif namun masuk akal secara geopolitik. Reza Khalid diduga tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga menggunakan pengaruh energi global sebagai daya tawar penahan status buronannya. Beberapa waktu lalu muncul dugaan bahwa Reza Khalid berperan sebagai maklar perdamaian dalam ketegangan di Selat Hormuz. Saat 2 kapal tanker Indonesia ditahan oleh otoritas Iran beberapa waktu lalu, Reza dikabarkan menawarkan jasa lobi tingkat tinggi melalui jaringannya di Timur Tengah dan perusahaan-perusahaan minyak bayangan di Singapura dan Malaysia untuk membebaskan tanker tersebut. Sebagai imbalannya, ia meminta perlindungan abadi di Malaysia dan penghentian proses hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Reza menjadikan dirinya sebagai alat negosiasi yang terlalu berharga untuk dipenjara. Ia tahu bahwa Indonesia dan Malaysia sangat bergantung pada stabilitas harga minyak. Dan Reza adalah salah satu sedikit orang yang tahu lubang tikus perdagangan minyak ilegal yang bisa menyelamatkan ekonomi regional saat masa krisis. Penetapan Reza Khalid sebagai tersangka kembali dalam kasus Petrel pada tahun 2008 sampai dengan 2015 adalah pernyataan perang terbuka dari pemerintahan Prabowo. Dengan total kerugian negara yang fantastis mencapai 285 triliun, Reza bukan lagi sekadar tersangka korupsi. Ia adalah target simbolis perlawanan terhadap mafia. Namun, perlawanan Reza sangat cerdik. Ia tidak melawan dengan senjata, tapi dengan integrasi. Ia menyatu dengan bangsawan Malaysia, ia masuk ke dalam lingkaran persahabatan penguasa, dan ia memposisikan dirinya sebagai aset geopolitik. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan 7 orang tersangka termasuk Reza Khalid dalam skandal Petrel 2008 sampai dengan 2015. 6 orang lainnya bukan orang sembarangan, teman-teman. Mereka adalah jaringan Reza Khalid di Pertamina, para manajer, para trader, dan direktur yang seharusnya menjadi penjaga gawang energi kita justru menjadi pembuka pintu bagi kebocoran negara. Rakyat tidak sadar bahwa setiap mereka mengisi bensin di SPBU ada pajak mafia yang mereka bayar secara paksa selama bertahun-tahun. Inilah yang disebut memanjangkan rantai pasok itu, teman-teman, sebagai temuan dari Kejaksaan Agung. Menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk gasolin 88.
Para pejabat yang kini sudah menjadi tersangka bukan sekadar pegawai. Mereka adalah arsitek yang memastikan tender selalu jatuh ke tangan Riza Khalid. Mereka memastikan SOP diatur sedemikian rupa agar hanya perusahaan sang raja minyaklah yang bisa lolos dalam setiap kali tender terjadi. Apakah Riza Khalid akan menjadi buronan abadi yang menikmati masa tuanya dalam kemewahan di Johor? Ataukah Prabowo akan berhasil merobohkan tembok perlindungan bangsawan Malaysia untuk mendatangkannya kembali ke Indonesia dan menjalani proses hukum? Satu hal yang pasti, kasus ini bukan cuma soal pencurian uang rakyat, tapi soal sejauh mana sebuah negara bisa dipaksa tunduk oleh pengaruh seorang individu yang memiliki kunci di piring minyak dunia. Menurut kalian, apakah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan berani menyerahkan sahabatnya sendiri demi hubungan baik dengan Prabowo? Tulis teori kalian di kolom komentar.